Lalu bagaimana menilai rencana Netanyahu yang akan mengambil alih kota Gaza? Akankah mendatangkan kedamaian atau justru semakin berantakan? Lalu bagaimana juga menilai rencana Presiden Prabowo yang menyiapkan Pulau Galang untuk kemudian merawat warga Gaza? Akan kita ulas bersama dengan Guru Besar Sejarah dan Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Mahmudi. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam, ya. Terima kasih. Baik, Pak Yon, sebenarnya maksudnya apa, rencananya apa Netanyahu mengambil alih kota Gaza? Apakah itu artinya seluruh Gaza kemudian jatuh di bawah Israel atau seperti apa? Ya, artinya bahwa Israel secara penuh akan menguasai dan menduduki wilayah Gaza. Ini juga berarti bahwa perundingan menuju gencatan senjata telah tertutup. Kalau kemudian Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan menguasai Gaza, sehingga ruang untuk negosiasi gencatan senjata telah tertutup. Ini tidak bisa terjadi gencatan senjata karena Israel sendiri tidak mau meninggalkan wilayah Gaza dan hanya mau melakukan gencatan dalam kurun waktu yang terbatas, dan tentu ini tidak bisa diterima oleh kelompok perlawanan yang ada di Palestina. Nah, apabila kemudian penguasaan pendudukan dilakukan secara penuh, ini artinya bahwa perang yang lebih besar akan terjadi, ya, karena tujuan dari penguasaan itu kan adalah untuk mengalahkan Hamas dan menghancurkan posisi mereka. Nah, konsekuensinya adalah bisa saja tahanan dan juga sandera-sandera yang ada di Gaza itu akan terbunuh karena pendudukan yang dipaksakan oleh Israel. Padahal rakyat Israel menghendaki bahwa tahanan yang ada di Gaza itu, sandera itu harus dikembalikan hidup-hidup. Ini pasti akan mendapatkan penentangan. Jadi ini akan menimbulkan potensi kehancuran yang lebih luas, ya, dibandingkan dengan kondisi saat ini. Kita sudah melihat bahwa sipil berjatuhan jumlahnya sangat besar. Ketika invasi berikutnya dalam jumlah yang lebih banyak, pasti akibatnya akan fatal, dan dunia internasional saya kira tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Itu artinya jalan menuju perdamaian sudah tertutup. Ya, kalau ini yang dilakukan artinya bahwa memang Israel tidak punya keinginan untuk melakukan perdamaian, karena tujuan utamanya itu adalah menguasai wilayah-wilayah yang diduduki secara resmi, ya, baik itu di tepi barat atau Gaza. Karena perdamaian tidak akan terjadi kalau Israel tetap, ya, melakukan serangan dan juga menduduki Gaza dalam waktu yang lama dan tidak mau keluar dari wilayah Gaza, karena tuntutan dari Palestina sendiri adalah pendudukan diakhiri. Ini saya kira ya akan menutup dan ruang, ya, terjadinya negosiasi berikutnya kalau ini yang terjadi. Seberapa besar perang kemudian akan bereskalasi jika benar-benar dilakukan oleh Netanyahu rencana ini? Ini pasti akan membuka konflik baru, ya. Iran pasti akan mempersoalkan lagi, kemudian juga Hizbullah, Houthi juga tentu juga tidak akan tinggal diam, karena pendudukan Israel yang berpotensi untuk menguasai Gaza selamanya pasti akan menyulut, ya, kemarahan dari kelompok faksi-faksi perlawanan, ya, termasuk Iran, Hizbullah maupun Houthi. Maka bisa dipastikan akan membara kembali, dan Amerika tentu bertanggung jawab untuk bisa mengendalikan situasi, karena Trump sendiri kan mengatakan bahwa tidak ada perang meluas, ya, di wilayah Palestina maupun juga di kawasan Timur Tengah kalau Trump menjadi presiden. Tapi kan nyatanya kemudian justru perang semakin membara, ya, pada saat Trump berkuasa. Baik, namun Netanyahu mengatakan bahwa tidak berniat untuk menduduki Gaza secara permanen, memerintah Gaza secara permanen, akan menyerahkan kendali pemerintahannya ke pasukan Arab.
Saya kira negara-negara Arab tidak mau ya mengambil sebuah keputusan mengambil alih ya wilayah Gaza karena dengan total yang sudah sedemikian rupa itu pasti menimbulkan sebuah kerusakan destruction yang sangat besar dan pemulihannya juga sangat panjang. Ini kan artinya Israel yang melakukan perusakan, kemudian negara Arab diminta bertanggung jawab. Pasti negara-negara Arab menolak, apalagi kekuasaan dan juga kontrol Israel masih ada di Gaza. Seandainya mereka menguasai dan menyerahkan negara itu kepada negara Arab. Saya kira negara-negara Arab akan menolak dan tidak mau terlibat ya dalam arti penghancuran yang dilakukan oleh Israel, dan kemudian negara Arab seakan-akan diminta untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ini kan eh, kehancuran tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, dan Israel harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Baik, walaupun sebenarnya dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh pemerintahan di Israel menyebut bahwa apa rencana yang akan dilakukan ini mencakup 5 prinsip untuk mengakhiri perang. Ini justru perang tidak akan berakhir dengan rencana ini tentunya ya Pak ya. Ya, tidak akan berakhir dengan rencana yang dilakukan oleh Netanyahu. Beberapa mantan dari Panglima IDF dan juga rakyat di Israel kan juga menentang karena mereka tidak ingin sandera yang ada di Gaza itu dijadikan sebagai korban ya atas ambisi Netanyahu yang ingin terus berkuasa. Artinya bahwa akan terjadi juga dinamika konflik ya yang ada di Israel sendiri ketika menanggapi rencana perang yang dilanjutkan oleh Netanyahu. Artinya ketika perang itu akan dimulai pasti akan juga terjadi penentangan rakyat di Israel sendiri yang sebenarnya mereka sudah capek ya dengan kondisi perang saat ini dan menginginkan perang untuk diakhiri. Baik, baik kemudian saya mau bergeser Pak dengan rencana Presiden Republik Indonesia. Masih terkait dengan Gaza. Presiden Prabowo pada awal tahun ini memang sempat mengatakan akan membantu untuk mengobati warga Gaza. Nah saat ini sepertinya sudah lebih realistis karena sudah ada pulau yang disebut yaitu Pulau Galang yang kemudian disiapkan untuk merawat sekitar 2.000 warga Gaza. Niat baik ini realistis atau tidak sebenarnya Pak? Ya, artinya kan pemerintah harus bisa menjelaskan ya secara realistis tentang bantuan kemanusiaan, kesehatan yang ditawarkan melalui recovery ya, penyembuhan, pengobatan, dan itu dilakukan di Pulau Galang. Nah, pada satu sisi kita melihat bahwa kondisi yang terjadi di Gaza sedemikian rupa, kemudian kita menawarkan itu, maka tentu tawaran kemanusiaan itu harus dalam satu paket ya tentang diplomasi total ya negara Indonesia di dalam hal mendukung rakyat Palestina, bahwa rakyat Palestina adalah rakyat yang berdaulat dan mereka berhak untuk tinggal di Palestina. Kalau kemudian itu dilakukan pengobatan di Indonesia, tentu kita melihat kondisi real di lapangan ya, bahwa memang kondisi saat ini adanya serangan yang terus-menerus, kemudian fasilitas kesehatan tidak berfungsi, banyak anak-anak perempuan yang terluka sangat parah, kemudian tidak mendapatkan pengobatan, kemudian mereka juga sebagian ada yang diizinkan untuk berobat di Mesir, tetapi kondisi di sana juga sangat buruk ya situasi kesehatannya, dan mereka tidak tertangani dengan baik. Nah, mereka itu yang memang tidak tertangani dengan baik dan kondisinya ya sangat kritis ya, terutama anak-anak dan juga ya yang merawatnya bisa saja kemudian dirawat di Indonesia, tetapi kan itu dalam kondisi yang temporel dan harus bekerja sama dengan negara-negara Arab dan tentu dengan PBB untuk memastikan bahwa mereka akan kembali lagi ke Gaza dan bukan bagian dari evakuasi. Nah, ini kan saya kira harus
dijelaskan secara baik ya oleh pemerintah Indonesia agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun Pak, ada pendapat juga jika membawa warga Gaza keluar dari wilayahnya, sementara satu sisi Israel memang menginginkan wilayah Gaza ini kosong gitu, free dari orang-orang Gaza dan Palestina, sama saja quote unquote dianggap membantu untuk mengosongkan. Bagaimana dengan pendapat seperti itu, Pak? Nah, untuk memindahkan rakyat Gaza itu tentu harus sangat selektif ya. Jadi itu terutama mereka yang sudah berada di wilayah Mesir atau di perbatasan dan kondisinya sangat kritis dan nyawanya terancam dan jumlahnya sangat banyak ya. Kalau kita melihat hampir 50.000 anak-anak yang meninggal dan terluka dan dalam kondisi yang sangat kritis. Jadi mereka yang dalam posisi yang sudah berada di luar perbatasan, saya kira itu bisa dilakukan pengobatan di luar wilayah Palestina, bukan kemudian mengambil warga secara langsung dari Gaza, karena ini nanti akan diartikan bahwa sama saja membantu Israel ya di dalam hal mengosongkan wilayah Gaza. Nah, beberapa dari mereka, saya kira ribuan juga yang menjadi pengungsi dan kondisinya juga sangat tragis itu, saya kira ini dalam kapasitas sih harusnya berkoordinasi dengan Mesir dan meringankan beban Mesir ya di dalam hal menangani masalah pengobatan rakyat Palestina. Saya kira itu dan tentu tidak boleh kemudian dilakukan ya untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah Gaza ya. Saya kira seperti itu harusnya. Baik, kemudian jika yang dibantu ini adalah warga Gaza atau warga Palestina yang sudah di luar perbatasan Gaza, bagaimana kemudian memastikan nantinya mereka akan kembali lagi ke wilayah Gaza atau wilayah Palestina? Karena sejak awal memang mereka sudah di luar perbatasan, Pak. Ya, saya kira kan ini akhirnya kan harus memperkuat ya posisi diplomasi Indonesia di dalam hal untuk ya bekerja sama dengan PBB, kemudian negara-negara lain yang dalam komitmen diplomasi itu menjadikan wilayah Gaza itu adalah wilayah berdaulat. Jadi kalau wilayah Gaza itu adalah wilayah yang berdaulat dan Indonesia punya komitmen yang sama untuk ya menjadikan Gaza bukan wilayah yang diduduki oleh Israel, maka kemudian beberapa dari mereka yang mendapatkan pengobatan di luar otomatis itu akan bisa difasilitasi untuk kembali. Jadi harus dalam satu paket, tidak bisa terpisah hanya mengambil porsi bantuan kemanusiaan, karena kalau ini yang terjadi kita tidak memiliki kontrol, Indonesia tidak memiliki rencana di dalam hal mengembalikan mereka. Jadi ini harus dilakukan dalam satu paket dan harus bekerja sama ya dengan negara-negara Arab dan negara besar yang lain guna menjamin dan memastikan bahwa Gaza akan dikembalikan kepada rakyat Palestina, bukan diduduki oleh Israel. Nah, ini saya kira dua effort yang harus dilakukan secara bersamaan. Itu artinya untuk menjalankan kebijakan ini harus ekstra hati-hati dan juga tidak bisa jalan sendiri. Ya betul, saya kira ya timnya harus terpadu ya antara yang menangani masalah kemanusiaan ini kan ekses, jadi bukan tujuan utama di dalam hal melakukan pengobatan. Tujuan utama dalam hal dukungan kita pada Palestina kan yang pertama adalah diplomasi untuk mendukung kemerdekaan. Nah, sementara kemudian ini darurat, ada masalah yang berkaitan dengan kesehatan, nyawa yang terancam, kemudian Indonesia mengambil ya juga mengambil porsi untuk membantu melakukan pengobatan, tetapi tentu tadi itu ya harus dilakukan secara ekstra dan dalam sebuah komitmen besar di dalam hal mendukung perjuangan dan memastikan bahwa ya rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan, karena itu nanti akan kita lihat di sidang umum PBB di September nanti sejauh mana Indonesia dan negara-negara lain memastikan bahwa Palestina akan menjadi negara yang merdeka, bukan negara yang akan diduduki oleh
Israel sebagaimana rencana Netanyahu. Baik. Terima kasih Guru Besar Sejarah dan Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih.